فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسنة متصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tapi pada pengurus musola Al-Mujahidin Pak Haji Sudarsono, Al-Mujahidin dan para jamaah bapak-bapak yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih saja diberikan nikmat panjang umur dan sehat walafiat, terutama dengan iman wal Islam, sehingga kita dapat mengisi lagi pengajian yang kita adakan setiap malam Sabtu setelah ba'da sholat Isya. Mudah-mudahan semua yang kita hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan juga dimurahkan rezeki kita yang halal dan berkah yang banyak untuk menunjang amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin yang saya hormati, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu masih berkisah tentang orang yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, orang yang meninggalkan sholat itu udah kita tahu dah siksaannya ya. Nah, di sini ada orang yang apabila sholat subuh sampai 40 hari berturut-turut nggak pernah putus, artinya nggak pernah hilang dah walaupun hanya 1 hari. 40 hari itu berturut-turut nggak putus-putus, ya. Maka kata Nabi di sini orang itu katanya lepas daripada mukanya itu nanti dari api neraka. Ya, itu satu dari hadis Nabi. Yang kedua, ya, dijauhkan daripadanya orang munafik. Siapa sih orang munafik? Nah, ini kita nih termasuk antara orang munafik ya. Merasa nggak diri kita munafik? Merasa benar-benar aja dah ya. Ya. Mana itu? Yang pertama ya, orang munafik itu kan ya ciri-cirinya ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu 3 ya. Mungkin Bapak dah apalah. Ya, yang pertama apabila ia berbicara ia dusta. Banyak kan kita. Lidah tidak bertulang, ngomong apaan aja enak aja, ntar datang ya ke rumah, iya dah datang, nggak ngapa-ngapain nggak jadi datang. Ntar malam diundang acara, ada acara perkawinan, pesta perkawinan, udah diundang, insya Allah, kata-kata insya Allah itu haji itu umumnya. Kan kita insya Allah itu kan lalapan banyak kan, insya Allah datang, nggak ngapa-ngapain kagak datang, dosa nggak tuh? Dosa. Perjanjian kita bukan manusia lagi kepada, paham tuh ya? Nah, itu satu, termasuk dosa kan kita. Itu satu. Ya, yang kedua apabila dipercaya ngapain? Khianat. Dipercaya, dikasih amanat, nih taruh lo jadi pengurus ya. Bukan yang mengurus jadi nguras. Lu ngurusin anak yatim nih, disuruh ngurusin anak yatim, banyak uangnya, hasilnya yayasan itu banyak, bukan yang ngurus malah nguras. Ya, ada nggak yang gitu? Banyak, apalagi di zaman sekarang lagi begini susahnya, uang apaan aja juga diembat. Ya, itu kalau iman yang kurang. Kalau imannya kayak kita ini insya Allah sama. Ya mudah-mudahan jangan lah ya. Nah itu. Nah jadi apabila dipercaya ia berkhianat. Terus apa lagi? Apabila ia berjanji, ntar dah kalau rumah gua laku, gua kasih lo 2,5%. Laku rumahnya, kabur aja jalan. Mana janjinya? Ayo. Ntar apabila di akhirat pasti Pak
Makanya hukuman di dunia sama di akhirat nggak sama, Pak. Walaupun di dunia kita ada dihukum, tetap di akhirat tetap. Nggak percaya jalan dah. Coba dah. Kita bohong-bohong sama teman kita di dunia. Ntar gua kalau udah laku gua kasih lo. Udah laku dia kabur jalan dah kemana, nggak ketemu lagi dah tuh. Ketemu-temunya nanti di sana di akhirat. Pasti nggak tuh? Pasti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Masya Allah. Ya. Apa contohnya? Semuanya dah yang kita rasakan di dunia, kalau memang itu sebagai pemimpin, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita punya keluarga, istri, anak, nggak dikasih nafkah, dituntut nanti. Ya. La tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an muribi ma'abna. Apabila nanti kamu berkisar melangkah kakimu ke jembatan Shiratal Mustaqim, datang dulu tuh 4 macam pertanyaan. Udah belum? Yang pertama, wa an umrihi bi ma'abna. Umurmu yang dari nol, dari kita bror lahir ke dunia, nangis kita. Memang kalau baik nangis, cakep Pak. Bagus nggak? Ada orang lahir bayinya nggak nangis, bingung. Punya anak lahir kagak nangis ya. Atau ada juga yang orang tuanya nggak sabaran, anaknya nangis mulu, dikata apa? Bawel banget nih anak. Ada nggak yang gitu? Siapa? Kita. Pak, kalau anak baik malam hari nangis, itu bukannya cengeng Pak. Ngapain? Minta makan? Bukan. Ngedoain kita. Ya, bapaknya ngantuk, marah-marah. Habis tuh anak dia, dah dicubitin, emaknya lewat dikit, bikin susu, cubit tuh anak, bawel banget lu. Jangan, doain tuh buat kita. Nih bagi yang belum pada berkeluarga nih, pelajaran. Kalau punya anak nanti kalau nangis jangan dicubit, makin kejar itu anak. Ya, itu doa buat kita. Ya. Nah itu umur kita tuh, waktu kita lahir udah dikasih umur. Sampai kapan? Sampai meninggal. Umurmu kau habiskan untuk apa? Ditanya. Nih begini dicatat nggak nih? Catat. Baik apa buruk? Oh, langkah kita dari rumah ke tempat ini untuk menuntut ilmu sampai balik lagi ke rumah, itu pahalanya sama dengan 1000 kali kita sholat sunnah. Pernah sholat sunnah 1000 kali? Belum. Ayo dah jawab. Kapan aja kita istirahat dulu, tempat istirahat, ngojorin dulu kaki. Mungkin orang tua kita Haji Muhyiddin, Pak Sudarsono, ya, yang pada ada tua-tua dah, pada melonjor, ngapain di pojok? Untungin kaki dulu baru 4 rakaat, sama aja sholat Isya. Ya, tuh. Sama aja Pak, kalau kita niat dari rumah menuntut ilmu, pahalanya tuh 1000 rakaat, 1000 kali orang meninggal dunia. Tuh pahalanya tuh, tambah-tambah terus tuh. Terus apa lagi? Nengokin orang sakit, 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 sakit? Orang nggak pada serem. Masuk ke rumah sakit di swab kita. Jadi ada COVID. Sekarang ini hadir di sini aja nih 1 jam aja, sama dengan kita jenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. Tambah lagi nengokin orang yang meninggal dunia, sholatkan. Tambah lagi sholat sunat 1000 rakaat. Itu udah enak banget tuh. Ngumpul begini doang, ngapain sih? Suruh baca kagak, dengerin aja. Dengerin doang. Apa keuntungan kita? Pahala dapat, apa lagi? Ilmu dapat, makan sama-sama. Coba makan di rumah gitu nggak? Lah, makan bersama-sama berjamaah dapat pahala nggak? Dapat lagi. Jangan dikira hanya sekedukan air kita minum itu berjamaah dapat. Makanya kalau kita makan Pak, ya, kalau gurunya belum makan selesai jangan berhenti dulu. Atau kita nih di dalam keluarga kasih tahu keluarga kita, kalau bapak masih makan jangan berhenti Bu. Ini bapaknya masih makan enak banget, ibunya berhenti, kata ibunya bapaknya rakus banget makan.
Mesti ibunya tahu diri. Aduh, bapak kita lapar banget makannya juga namanya. Kalau ibunya udah kenyang, ambil tuh makanan, tempenya kan, nemenin. Nanti ya, gua mau nambah, ibunya udah ada aja. Mana diangkatin itu piring? Jangan dulu, jangan ya. Jangan diangkatin dulu, jangan. Temenin, ada kerupuk ya makan kerupuknya dah. Ya. Tuh ya. Nah, itu. Nah, terus apa lagi dah tuh? Kalau orang yang katanya meninggal dunia, itu kalau kita nganterin kan dapat lagi pahalanya. Ngapain? Kita takziah satu, dapat pahala. Pak, kalau nengokin orang sakit jangan dikesian ya, jangan kasihan, Pak. Cuma kasihan doang. Doain. Kadang-kadang kita salah, orang meninggal dunia, kalau di kampung-kampung ya, orang meninggal dunia malam ini juga diurusin. Kenapa? Keuntungannya banyak. Ya. Orang meninggal sekarang malam ini mau dikuburin ntar malam, bagus banget, cepet. Apalagi ahli ibadah pengen ke surga langsung. Lain dengan orang maksiat yang mainannya kartu, gaplek, takut tuh. Baru meninggal udah serem banget, apalagi datang ke kuburan, besok aja beda. Tapi kalau yang ahli ibadah, kayak gini nih, ahli ibadah meninggal, buru-buru. Ya. Anterin saya cepat, anterin. Kemana? Ke alam surga. Tapi kalau yang ahli maksiat, serem banget. Ya. Itu dalam kuburan serem banget tuh. Emang dilihat mah kosong, gak ada apa-apaan. Coba kalau kita lihat yang meninggal, banyak banget tuh binatang. Ada macan, ada harimau, ular, belatung, banyak kita gak lihat. Terlihatnya kapan? Kalau kita udah nyobain. Ya, nyobain apa sih? Mau nggak mau dah. Oh, saya mah belakangan dah. Biarin yang udah ngalah dulu. Ya, nggak apa-apa. Bapak-bapak duluan, saya belakangan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Atau dibalik, saya belakangan, bapak duluan, sama aja duluan. Sama. Ya mudah-mudahan mah ikhlas aja dah, yang tua dulu, nggak apa-apa. Tapi nggak begitu kan umur, ngacak. Ya ngacak umur. Nggak pakai abjad, nggak bulan ini huruf A, nggak. Pokoknya ngacak siapa aja. Cuman kita belum pernah bertanya kapan nih ajal kita sampai. Itu belum ada yang tahu. Ya. Nah, jadi kalau kita 40 hari kita sholat subuh nggak meninggalkan, itu dapat pahalanya, ya, dijauhkan dari api neraka dan dihindarkan dari sifat munafik. Ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita baris yang paling bawah. Ya. Dan sabdanya lagi nih ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masalus salatil khamsi kama salin nahri jarin ala babin ahadikum yang tasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa alaihi wasakun. Qalu la ya Rasulullah. Qala kadzalika salatu maghsilul dzunubi. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang mengalir ia di hadapan pintu seorang daripada kamu. Nih, kalau kita sholat yang 5 waktu itu ibarat air yang mengalir sungai itu di depan pintu kita tuh. Sekarang mah kagak punya dunia. Sungai udah orang dibangunin rumah. Kapan? Nanti. Di mana? Di pintu rumah kita tuh surga. Ngalir tuh. Kita tinggal nyendok doang tuh, minum apa? Susu. Nyendok aja udah. Mana? Tuh saluran air depan pintu rumah kita nanti. Di mana? Surga. Bukan sekarang mah. God. Gua udah hitam banget lagi. Wah, kalau sana nanti surga.
Tuh ngambil, mau mabuk juga nggak apa-apa di sana. Nggak dilarang udah kalau di surga ya. Kalau di dunia mabuk taruh di kemplang kita. Ya. Nah, maka mandilah kamu ya tiap-tiap hari 5 kali. Tuh disuruh mandi air surga. Kita di sini mau mandi air hangat aja, udah masak dulu. Nggak mau masak kita pergi ke sana, ada paling ke Cipanas, Anyar apa, Ciater, ya. Sana mah enggak, gratis. Mandi tiap hari juga nggak jadi masalah. Ya 5 waktu, 5 kali mandi 1 hari. Maka sabdanya adakah ya tinggal pada dirinya itu daki? Nah ada. Rontok. Tuh kalau kita mandi, ya kita mandi di sini udah gosok kan sabunnya mahal, masih aja ada daki. Coba kalau kita taruhkan masih ada tuh di kuku kita. Tapi kalau di sana nggak ada, dakinya udah tinggal habis bersih. Daki kita nih yang nempel di badan kita. Ya itu orang yang sholat 5 waktu ya tidak meninggalkan, itulah nanti air sungai itu ngalir di depan pintu kita. Kita mandi di situ. Apabila kita mandi, maka rontoklah daki yang ada di tubuh kita. Ya. Nanti dah belum pada ngerasain dah. Cuman kita tanya nih Bu, masuk surga apa neraka ya? Bergantung amal kita. Ya. Nah, terus ya. Maka sembah segala sahabat, tiadalah tinggal daki pada tubuh mereka itu. Maka sabdanya, demikianlah orang yang sembahyang 5 waktu yang sempurna itu membasahkan segala dosanya. Nih, ya otomatis orang sholat. Ada nggak orang sholat mabuk? Lagi sholat mabuk ada nggak? Nggak ada. Ya, kan ada tuh dalilnya ya. Apa tuh dalilnya? Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk apa? Nih mabuk gimana sih? Jangan ya. Nah, terus qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara akan air sembahyang. Nah nih yang pernah saya bilang ya, dikit-dikit kalau batal wudhu. Siapa tahu kalau kita mah kelihatannya kan sehat aja, segar, kan ajal nggak tahu. Nah kalau kita punya air wudhu, ajal sampai, enak nggak? Enak, ngucapnya juga gampang. Coba kalau nggak punya wudhu, jauh dari air wudhu, susah kan jawabnya. Jajar ha mulu. Ya, tapi kalau kita orang ahli ibadah meninggalnya enak, sambil tidur kayak orang meninggal, nggak meninggal, tidur biasa aja, enak nggak tuh? Enak. Atau lagi baca tasbih, ya. Orang kalau yang sering baca tasbih itu ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu kan apa jawabannya? Enak, ya. Kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan sakilatani ala lisan. 2 ucapan yang apabila kamu baca ya itu ringan di mulut tapi berat di timbangan. Mana itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Baca tuh. Ya bapak daripada naik mobil, naik motor, ngobrol di HP, nanti tabrakan kita. Baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah sampai tujuan. Ya. Mata kita juga dipelihara. Ucapan kita juga nggak ngantur ke sana sini. Yang penting kita lagi tasbih. Ya. Pak, kita jangan kalah sama tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan tuh biar katanya begitu tuh dia bertasbih, Pak. Ya, kita nggak pernah dengar. Ya, itu yang ada di dunia semuanya masing-masing punya tugas. Ya, makanya saya ngomong tuh tadi sama Fikri, lu dikasih akal sama Allah, tapi akal manusia masih kalah dibanding dengan semut. Ya Pak,
Benar nggak? Ya, kita dikasih akal, kepengen keluar negeri, kepengen ke Mekah, belum sampai-sampai, tapi semut kesampai sono di Mekah. Dari mana? Orang Arab pergi ke pasar Minggu beli rambutan, tuh semut ngikut ke sono di bawah kapal. Tuh, kekuasaan Allah lebih dari di atas kekuasaan manusia. Manusia merasanya udah ada ini aja dah, udah merasa hebat. Padahal masih ada kehebatan yang lebih daripada manusia. Itu Allah lebih hebat. Manusia belum ada apa-apanya dibandingkan semut sampai sono, semut pasar Minggu. Ngapain orang luar negeri, orang Arab beli rambutan di pasar Minggu, tuh semut sampai sono. Nah kita yang hidup begini, udah pakai baju rapi banget sampai. Kadang-kadang mau pergi haji ditunda. Apa paspornya lah kurang, persyaratannya kurang mencukupi, akhirnya ditunda nggak jadi. Nah semut bebas. Itulah kekuasaan. Makanya jangan cuma meremehkan Pak, ciptaan Allah itu ada buktinya Pak. Kalau nggak ada semut Bapak nggak ketahuan penyakit. Benar-benar saya ngomong. Ya, coba saya mau tanya, tuh dokter kalau dulu tahu sekarang atau udah mungkin udah canggih kali ya. Kalau orang dikatakan punya gula, penyakit kencing manis, taruh tuh air kencing seninya di botol, taruh situ, semut banyak ngerebutin nggak? Mau tuh semut? Nah kita nggak tahu. Tapi kata dokter dengan semut mendatangkan itu air seni kita yang taruh di botol, berarti manusia punya kencing manis. Terus semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya nggak? Ada. Nih nyamuk nih, kita kalau lagi begini nih nyamuk bisa paku tabok kan? Ada manfaatnya nggak? Ada nggak manfaatnya buat manusia? Apaan? Ayo jawab dah. Dengan adanya nyamuk kita jadi bisa hidup. Ya pas semuanya dari situ sih masing-masing. Apa itu contohnya? Dengan adanya nyamuk, bagaimana cara mematikan nyamuk ya? Kasih obat baygon. Jadi manusia berpikir, oh iya kalau gitu baygon nih, buat semprotan nyamuk mati. Dengan jual baygon jadi uang nggak? Ada jadi uang nggak? Yang bikin mendapatkan uang nggak? Yang bikin obatnya ada mendapatkan manfaatnya. Yang bikin botolnya dapat juga. Kan kerja sama itu. Gara-gara apa? Nyamuk. Ya, mungkin nih sampai nih. Ya, dia bikin botolnya, ini dia bikin obat nyamuknya. Kan ini kerja sama itu gara-gara nyamuk. Soalnya kecil aja. Itulah kekuasaan. Jangan dianggap remeh semuanya. Ya, gara-gara nyamuk itu, gigit nyamuk sakit banget. Biarin lah. Bagaimana cara ngobatinya? Bikin baygon. Ada Profesor Baygon. Tuh. Ya, gara-gara nyamuk orang jadi profesor, insinyur nyamuk. Ya. Coba kalau mau gitu, nggak mungkin. Ya, kita nganggapnya semuanya itu nggak ada manfaatnya, padahal manfaatnya besar. Memang nggak dirasakan kalau yang belum tahu. Kalau udah tahu, oh iya benar juga. Ya. Nah terus ya lanjut. Nah jadi dengan air wudhu itu ya, air sembahyang dan waktunya dan rukunnya ya, dan juga yang lainnya, yaitu padahal diketahui bahwasanya sembahyang itu sebenar-benarnya atas kamu ya. Maka haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhannya daripada api neraka. Tuh kalau kita punya air wudhu ya, dijaga, insya Allah kita terjaga dari api neraka. Pak, kalau orang yang sering punya wudhu beda Pak mukanya, cahayanya juga lain. Coba dah. Nanti kita di sana ketika kumpul di padang mahsyar, karena kita sering kena air wudhu, satu sering sujud, itu cahaya apa nanti bersinar. Di dunia aja kita bisa bedain orang yang sholat enggak.
Bisa nggak bedain? Bisa. Muka lu kotor banget. Nah, tahu kalau kata-kata kotor udah ketahuan dah. Jarang dicuci. Cuci apanya? Cuci dengan air wudhu. Itu dari situ udah ketahuan. Ya. Tapi kalau biasa air wudhu, setiap batal wudhu lagi. Ada nggak manfaatnya? Banyak, Pak. Dengan wudhu kan mana saya bilang kalau kita punya air wudhu, naik kereta api atau naik busway itu ya penuh. Ada orang perempuan, hati-hati nggak kita? Coba kalau kita, beneran nih saya boleh ada dosa nggak? Nyentuh dosa nggak? Nyentuh orang yang bukan mahram kita. Tapi kalau punya air wudhu, hati-hati ya kan itu ya. Dia kemana lagi? Kita minggir lagi. Itu manfaatnya wudhu. Coba kalau kita nggak punya air wudhu, ngesor aja beneran ya, nak deketin terus akhirnya dosa dah. Banyak itu cerita begitu, Pak. Banyak. Ya, makanya kalau kita punya air wudhu, insya Allah dah. Ya, semuanya bisa terjaga dari segala dosa. Batal wudhu, mau tidur wudhu dulu. Nih pikirin aja, mandi cing, wudhu. Ya, kalau kita kamar mandi wudhu, kamar mandi wudhu. Kalau ada apa-apa, ada orang telepon sama saya. Nah ayat ini apaan sih ini? Nah kita tinggal buka, kenapa? Nggak pakai ragu lagi, kenapa? Udah punya air wudhu. Coba kalau nggak punya air wudhu, orang telepon butuh banget sama kita pertanyaannya, taruhlah ambil dulu, udah setengah jam, udah habis tuh pulsa. Ya, tapi kalau punya air wudhu, nanya airnya apaan sih nih? Nah, kita tinggal buka dah. Kenapa? Udah siap. Nah, air wudhu ada. Ya, dan pernah juga dialami oleh saya punya walid, kalau orang yang punya wudhu, apabila terjadi apapun yang pada dirinya, itu insya Allah nggak begitu berat. Misalnya ada tabrakan, paling nggak berat penyakitnya. Kenapa? Masih dijagain tuh dikit-dikit air wudhu. Ya kecelakaan sih kecelakaan, cuman dijaga, nggak begitu parah penyakitnya. Coba kalau nggak punya wudhu, waduh babak belur kita, Pak. Ya, itu saya punya wali jatuh dari motor ketika ingin ngaji tuh sama Ustaz Haji Muhammad Ali, kalau kenal Pak Sudarsono ya, almarhum, iparnya Ki As'ad. Itu dia mau ngaji, jatuh naik motor. Ban-bannya pecah, ban depannya naik motor Vespa, jatuh berdua-duaan. Nggak apa-apa, enggak. Selamat, kenapa? Satu, niatnya mau pergi ngaji, dan yang kedua dia punya air wudhu. Coba kalau mau punya air wudhu, di belakang tabrak kita dilindas, orang di jalan raya. Ya, itulah manfaatnya kita wudhu. Makanya orang tua saya itu bersyukur katanya, saya punya wudhu, Allah masih pelihara kita. Ya kita nggak tahu kalau kita lagi tidur nggak punya air wudhu, mau datang, kira-kira gimana? Bisa jawab pertanyaan malaikat? Nggak bisa kita jawab, susah. Ya tapi insya Allah kalau kita biasakan air wudhu, ada insya Allah pertanyaan itu akan mudah buat kita jawab. Ya. Nah terus ya. Dan cerita lagi nih daripada Anas radhiyallahu an, adalah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada dadanya. Nih, kalau orang yang sholat 5 waktu punya air wudhu, ya. Nah, ketika ruhnya itu dicabut, tuh Rasulullah dekat sama kita. Ya. Mau Rasulullah meninggal, mati? Enggak. Kita nggak tahu. Ya. Ada yang mengatakan Rasulullah meninggal, enggak juga. Ya, ada katanya Rasulullah kalau kita ini menyaksikan nggak? Menyaksikan. Kita lagi baca asrafal tuh. Tadi baca asrafal nggak? Nggak? Baca. Nah, itu kalau kita baca asrafal enak ya. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Rasulullah datang nggak tuh? Datang. Nah berarti hidup apa mati? Hidup. Ya kita nggak tahu hidup. Mau kita nggak lihat di mana tuh Rasulullah adanya gitu. Ya kan enak hati kita juga kalau selawatan kita asrafal. Ya anteng kita punya, ya punya jiwa juga anteng. Nah kalau naik motor gimana, mobil? Baca mandirian nggak apa-apa. Ya Nabi salam alaika.
kebaikan. Dan daripada kita ngomongin, lu kapan bayar utang bola, tabrak kita. Tapi kalau lagi baca selawatan, kecelakaan atau kita dipanggil oleh Allah, ruh kita dicabut, lagi baca selawat, tuh manfaatnya. Kalau saya bilang begini, lu ngoceh mulu di motor, ngapain sih? Ngoceh. Tuh motor ada spionnya 2, seolah-olah tangan kita yang berdoa, Pak. Makanya polisi pintar juga sih kalau saya pikir-pikir. Kalau orang naik motor nggak punya spion, tangkap, bagus banget. Kalau kita pandangan kita cuma satu, adanya spion buat ngelihat ke belakang. Padahal bukan. Kalau kita orang yang beriman, spion ini ibarat tangan kita lagi berdoa. Makanya kalau doa begini, Pak. Nah, karena lagi kendaraan jadi begitu. Ya. Nah itu kaca spion. Nah kita pegang kaca kan, seolah-olah tuh tangan kita nyambung sama spion, lagi berdoa. Apa bacanya? Itu baca. Saya kalau naik motor baca aja arwah, Fatihah ila ruh, pulang baca aja. Kalau nggak baca aja itu apaan kek? Apaan Quran baca dari apa? Alhaqum mutakasur hatta zurtumul maqabir, sampai An-Nas. Sampai tujuan pahala dapat, tempat yang kita tuju juga sampai. Dapat nggak tuh double? Coba kalau kita ngomongin motor. Apalagi sekarang peraturan, siapa yang naik kendaraan megang HP tangkap. Nah benar juga sih. Berarti kita yang lalai. Polisi ada benarnya juga sih menurut saya kalau pikir-pikir. Selama ini kan kita benci banget ya. Tapi ada benarnya. Orang main HP, lagi naik motor, naik mobil, kadang-kadang banyak yang kecelakaan. Ya. Tapi kalau kita nggak main HP sambil baca, bagus juga. Itu manfaatnya, ya. Jadi jangan ini dah, jangan lalai kita ya. Kalau kita lalai dikit aja, ruh kita dicabut, kita lagi ngapain? Ya. Nah, terus ya. Dan yaitu berkata ia berwasiat nih. Siapa nih? Rasulullah ya. Aku berwasiat aku kepadamu ya. Barang mana kamu ya, bagaimana kamu umpamanya itu ya, jangan kamu meninggalkan sembahyang atau sholat, maka senantiasa ya selalu wasiat itu dengan menyuruh sembahyang hingga putus kalamnya. Apa maksudnya? Mati. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat sebelum kita. Makanya kalau orang yang nggak sholat, ntar gue sholatin aja mendingan loh. Kenapa? Ya hidup kagak sholat buat apaan? Kan ada nyanyian itu 1000 tahun. Ya cakep tuh. Apa nyanyi apa nggak? Ada ngapal lah. Yang begitu gitu pada kagak ngapal itu. Pernah naik aja nggak bagus juga. 1000 tahun apa nyanyi? Lupa dah tuh. Kalau nyanyi baru ingat. Kalau lagi begini kagak ingat emang. Ya. Sebatang kara ya. Ada kan? Gak ada gunanya hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang. Cakep tuh. Apa nyanyian? Lupa dah tuh, pada mikirin dah. Kan nyanyi itu di rumah. Ya, ingat tadi ingat enggak? Lupa dah. Apaan Pi? Tahu Pi? Hah? Ini sepotong doang. Ya. Udah lupa dah ya. Nah. Ada sembahyang apa gunanya? Apaan tuh? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kan benar itu, cakep nggak? Nah hidup lama-lama nggak sembahyang, kemana nanti mati? Pertama yang akan ditanya adalah sholat. Jangan lupa nih, sholat yang ditanya. Walaupun sholatnya itu ya baik, maka amal ibadahnya insya Allah ikut semua. Tapi kalau sholatnya nggak beres, walaupun rajin ibadah yang lain, pergi haji, puasa, sholatnya nggak beres, ditolak semuanya.
Ini nyanyian cakep tuh. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kan begitu, cakep banget. Rekam tuh tar. Iya nyanyi tiap hari. Ya. Ya. Full. Rekam tuh full. Ya buat keluarga. Ya. Jangan nyanyi doang, laksanakan. Ya. Ya kan kalau kita perintahkan keluarga kita untuk sholat kan itu wajib. Kalau nggak perintahkan dosa kita. Ya. Makanya anak kita umur 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun nggak sholat pukul. Tapi bukan pukul nyakitin, mendidik apaan? Yang jangan membahayakan. Ya, Rasulullah kan begitu kan. Rasulullah nggak pernah menjamin keluarganya kalau umpamanya keluarganya nggak ibadah, enggak. Hai Fatimah, kalau kau masalah tenang, ada papi di surga, tenang. Nggak ada jaminan. Fatimah, kalau kau mencuri jangankan orang lain, pengadilan yang enggak, bapakmu dulu yang akan potong tangan. Betul, potong tangan. Mau kita dipotong? Kita RT, anak kita mabok, warga nguber-nguber semuanya lari-larian, dilindungi bapak kita. Kalau kita bijaksana ikutin dong perintah Rasul kan, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah perintahkan kerjain. Anak kita mencuri dikejar-kejar warga, kalau memangnya lari, no anakku udah tangkap, no tangkap. Jangan dilindungi, dosa kita pak. Ya, atau kalau kau mencuri hai Fatimah, jangankan orang lain, bapakmu sendiri yang akan potong tangan. Makanya diharap kalau belum 1/4 dinar mencuri, ya belum mencapai itu, belum dipotong. Tapi kalau sampai 1/4 dinar emas, pencuriannya itu, pengambilannya itu ketahuan, potong pak, apanya tangan kanannya nih, pergelangan. Udah pernah lihat belum? Belum pernah lihat ya? Nah yang pergi haji lihatnya no. Itu tempat orang ya melaksanakan hudud. Hudud itu artinya hukuman. Ya, muka ditutup, mata ditutup, muka, tangan dipasang, albojo yang main gitu. Terus mencuri lagi yang kedua, silang, kaki kirinya potong. Itu Arab. Masih juga mencuri yang ketiga, potong tangan kirinya. Tadi kan tangan kanan, kirinya potong. Masih juga mencuri, bandel kembali. Potong yang mana? Kaki kanannya. Habis dah. Nah kalau udah habis, buang ke hutan atau mbak ke laut. Ya. Udah keempat kalinya dipotong, masih juga mencuri juga. Ngapain? Nyuruh orang. Nah yang disuruh itu ngasih tahu bahwa dia tuh yang nyuruh saya. Dia dalam paling atau hutan atau laut. Itu hukuman untuk di dunia. Kecil, ya. Coba aja jajalin mau nggak kita? Makanya kita di Indonesia nggak mau hukum itu dijalankan. Coba kalau itu aman kita pak, orang motor nggak bakal hilang. Benar-benar saya ngomong. Di Arab nggak ada itu orang berani mencuri. Kalau mencuri habis. Ya. Motor, mobil nggak dikunci. Itu saya punya misanan kerja di Arab. Mobil geletak aja jalanan kunci kan, cabutnya diapain? Sampai mau ambil ketahuan, tangkap, potong. Ya, coba kalau kita melek dikit tidak hilang. Ya, itulah jahatnya manusia. Tapi kalau itu insya Allah aman dah. Andai kata itu dihukum dijalankan di Indonesia, korupsi ada nggak? Ada. Nah 1/4 dinar baru berapa sih? Paling baru 600.000. Nah ini miliaran. Korupsi. Siapa yang kebobolan negara kita? Itulah karena salah. Padahal Al-Quran sudah mengatakan fahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun.
Ya. Siapa yang memutuskan suatu hukum yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka orang itu termasuk orang kafir. Orang kafir kita apa termasuk nanti? Ya. Nah, kita mendukung. Ya. Artinya kita ya udah dah, terserah lu, kan begitu jadinya. Coba kalau kita menolak, nggak bisa begitu. Jalankan hukum sesuai dengan ajaran yang benar. Insya Allah kita selamat. Makanya kalau sekarang tiba musibah nggak usah kaget dah. Ya, longsor, gempa, bandeng di mana-mana banyak banget sekarang. Ikan bandeng. Dulu mah nggak pernah dengar Pak, banjir bandeng nggak pernah. Karena Bandung udah jarang banget. Rupanya udah pada jalan tuh. Ngayap kemana-mana dah. Ada yang di Bandung, ada yang di Bogor tuh, di Bandung. Ya. Dia kalau datang itu nggak tanggung-tanggung, semuanya dibawa. Mobil kita dibawa hanyut juga. Ya, rumah habis. Loh ya. Banyak dah itu yang terjadi. Itu di dunia. Ya, itu mah kecil. Tuh kalau rumah kebakaran ya baru kecil, itu api yang baru keluar dari lubang jarum. Emang lubang jarum gede apa? Kita masukin jarum itu, apalagi Pak Muhyiddin masukin jarum, besok kali baru masuk. Kenapa? Udah kagak lihat lubang jarumnya udah kecil. Itu api yang ngebakar dunia, yang ada di dunia itu rumah, ratusan rumah kebakar. Itu api yang keluar dari neraka hanya selubang jarum. Lubang jarum gede nggak? Kecil. Itu api tuh yang ada di neraka keluar ke dunia, bakarin 100 rumah. Kecil. Nah, bagaimana nerakanya? Coba pikirin. Nah, kita jangankan neraka nginjek apinya, baru berjembatnya di garis nih, baru nginjek aja juga kaki kita tuh. Masya Allah, udah panas banget. Putus langsung tajamnya itu jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Makanya kalau kita banyak-banyak lah beristighfar, salah dikit istighfar, jangan tinggalin, jangan. Nah, udah nggak tahu dah, maafin kali aku dikit dah, nggak pakai begitu. Dosa mah tetap dosa, ya. Karena ada tuh, ya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau ditimpa langsung dengan istighfar. Ya. Dosa kecil, dipukul anak kita, kita kan dosa nggak tuh? Dosa, alah nggak apa-apa dosa kecil. Besok kerjain lagi, pukul lagi, dosa nggak? 2 kali dosa. Padahal kecil itu lama-lama jadi gede nggak? Jadi banyak itu dosa. Tapi kalau dosa yang besar sekali kita istighfar, ya, insya Allah nggak ada. Kalau kita berbuat mencuri barang orang, astagfirullahaladzim, salah, hilang kan. Tapi kalau dosa kecil dikerjain terus menerus, lama-lama jadi gede nggak? Banyak. Ya. Jadi banyak dosa, tumpukin, nggak ada istighfarin, diemin aja, diemin. Lama-lama, ya. Tapi kalau dosa besar sekali ditimpa dengan istighfar, insya Allah habis. Makanya jangan anggap enteng dosa-dosa yang kecil, ya. Walaupun kecil, kalau tubuh jadi benak, ya, jadi besar. Ya, jangan dah kalau bisa, ya. Nah, terus ya. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza tarakal abdu fardon, fardon wahidan, kutiba asmahu ala babin nar." Apa kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apabila meninggalkan akan dia seorang, ya, akan suatu yang fardu, maka menyuruh oleh Allah Ta'ala malaikat, ya, mencoret atau menulis nama orang itu pada pintu neraka. Nah, ini dia nih. Wah, ini neraka sholat nih, tandain tuh, lu masuk pintu neraka lu di sini nih. Tandain tuh. Nih pintunya buat si Ipul.
masuk. Ditandain udah, yang nggak sholat. Ya, kan pintu neraka banyak. Pintu yang mana kita masuk? Nah kalau kita pergi haji aja nih, ya yang sudah pergi haji nih, itu pintunya Mekah itu banyak kan? Banyak apa Haji ya? Banyak, Pak Haji udah ngalamin. Tanya dah tuh. Jangan sekali-kali kita masuk pintu sini, keluar pintu sana udah lain arah udah. Keder. Ya, ingetin kita masuknya kemana, keluarnya juga harus dari situ lagi. Jangan ada kan manusia yang namanya pergi aja songong banget. Alah baru kata pintu ini gampang. Di depan matanya rumahnya nggak kelihatan. Ya Pak Haji ya. Itu balasan di dunia langsung. Kalau di Mekah, kalau di sini kan enggak. Tungguin dulu, tara. Akhirnya pas sadar musibah baru sadar, iya gue ngerjain apaan ya dapat musibah begitu kan gitu. Kalau di Mekah enggak. Maaf Pak Haji ya, saya punya tetangga waktu saya di Jakarta Barat itu orangnya Masya Allah, kalau di rumah makannya steril banget. Steril. Apa itu? Makan sembarangan aja nggak boleh. Itu yang namanya daging ayam, kalau emangnya dia makan itu ya itu harus benar-benar steril. Ketika dia pergi haji, dia nanya sama saya, Pak Ustaz, kok saya pergi haji itu ya katanya saya biasa makan itu steril banget kalau di rumah. Itu yang namanya ceker saya nggak pernah makan, itu saya buang. Pas pergi haji dapatnya ceker lagi. Didoyan. Itulah manusia. Sampai nanya sama saya begitu. Saya tanya, emang ada apa? Begini Pak Ustadz, memang sih waktu saya belum pergi haji kemarin, sebelum berangkat, itu kalau makanan-makanan yang sisa yang udah kita nggak makan dikasih ke pembantu kita atau tetangga kita. Jadi istilahnya sih sisa makanannya nggak habis. Nah balasannya di sana. Oh begitu Ustaz. Iya. Ada lagi tetangga ngambil, ya namanya kita kan di sana yang namanya barang kan bisa aja hilang ya. Ada uang geletak diambil aja. Diambil, kantongin aja. Nggak lama dari situ keluar apanya? Tasnya hilang dia. Di kopernya uang mulu itu. Kenapa? Itu balasannya langsung. Makanya kalau pergi haji jangan sembarangan ya. Makanya kalau kita mau pergi haji diadakan pertemuan dulu Pak Haji ya. Pertemuan undang begini nih undang, apa ya? Minta maaf kalau memang kita ada kesalahan. Jangan kita mau pergi haji sana, satu mau ibadah, yang kedua supaya dosa kita diampuni, tetangga kita enggak. Tetangga dulu utamakan. Sama juga kita mau ziarah kemana nih? Wali-wali. Orang tua kita di depan dekat cuma nyebrang sekilo tuh kagak mau ziarah. Salah. Orang tua kita dulu. Karena apa? Karena orang tua kita butuh karomah. Ya, apa karomahnya? Tidak akan mungkin kita lahir kalau nggak ada orang tua. Ya dilangkahin. Songong banget anak sekarang udah. Ya. Yang jauh pengen diziarahi aja betul deh kagak. Bapaknya pelangap promo aja di kuburan. Iya, nggak percaya Bapak, ntar aja jalan dah. Itu kalau orang meninggal dunia tuh di misannya Pak pada duduk Pak. Ya, itu saya punya itu ya guru yang dialih orang Mesir. Itu kalau orang meninggal dunia katanya tuh dalam hadisnya itu orang pada duduk tuh Pak kalau Jumat pagi Pak, hari Kamis sore tuh pada duduk. Ada di mana di misannya Pak, nungguin siapa, nungguin kita. Mana nih si Ipul nggak ngirimin ke Fatihah? Fatihah nggak dikirimin, ziarah juga kagak. Pak, orang yang dikubur itu sama aja kita yang hidup Pak. Bener-bener. Ya, tetangga sebelah Pak Muhyiddin nih, umpamanya bapaknya udah meninggal umpamanya, didatengin sama Pak Muhyiddin keluarganya, kan gitu. Didatengin, tetangga saya, orang tua saya ngeliat ini.
kok Ridwan kagak datang ya? Dia nungguin tuh, mana anak gue kagak datang ya? Ngiri Pak. Ya, Pak Haji Muhyiddin didatengin keluarganya bacain Fatihah, nih kagak datang-datang, si pikir cucunya kemana ya? Nggak datang-datang, kakeknya didiemin aja. Tuh nangis Pak, sedih. Nah kalau kita nggak bisa ziarah, Fatihah paling enggak. Ya, makanya kita sering baca Fatihah itu. Kalau kita baik di dunia, sering bacakan Fatihah. Nanti kalau kita meninggal dunia, oh ini dia nih, dulu baik banget nih masih hidupnya nih. Bacain Fatihah, kan keberuntungan buat kita. Coba kalau kamu gitu kita, ya, nggak bakalan dapat kita kebaikan. Ya, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin. Itu kalau memangnya baik, pasti kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kejahatan, pasti tidak jahat juga yang akan didapati. Soalnya ada contohnya tuh Pak Haji rasain dah. Ya baru kata Makkah, tuh pintu Makkah sama pintu Tawaf Masjidil Haram dekat. Coba dah ngomong sekali-kali gitu, bisa. Tapi Allah ketika anggapnya dekat-dekat, keder Pak. Di depan mata kita nggak akan melihat rumah kita sendiri. Kenapa kesombongan yang ditujukan manusia? Itulah dampaknya. Ya. Nah terus ya dikit lagi ya, dari jam 9 ya, dikit lagi dah. Nah gitu ya, jadi kalau yang nggak sembahyang pintunya ditandain dah tuh. Ipul pintu mana Ipul masuk ke Ipul. Ya. Nih air pintu mana masuknya nih, masing-masing ada. Ya, masing-masing ada pintunya tar. Kan neraka kita anggap neraka jahanam paling serem. Itu neraka yang paling ringan Pak. Namanya serem jahanam, tapi neraka yang paling enteng, nggak begitu berat. Ada lagi Pak, neraka sapor, neraka ini, jahanam banget, serem banget ya. Padahal itu belum, masih yang ringan neraka. Ya, nanti dah udah ngerasain sendiri. Nah terus ya. Dan cerita lagi dari Ibnu Abbas, itu ya. Yang sabda Nabi udah Udah kan tadi di pintu neraka. Dan cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya radhiyallahu anhuma berkata, iya adalah ya aku dengar ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermula orang yang meninggalkan sholat itu bahwasanya berkata ia tiada baginya pada Islam dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala tauhidnya, imannya dan sodakohnya dan puasanya juga syahadatnya, ya yang telah lepas Allah daripadanya. Itu orang yang sholat, apa yang meninggalkan sholat, ya. Jadi Allah ya tidak ada pada dirinya, Islamnya nggak ditata, nggak diakuin. Karena kebanyakan kita pada ngakui saya hambamu, kata Allah iya kali. Ya, ngaku nggak boleh ngaku, ya. Saya hambamu, iya kata lu, kata Allah belum tentu. Ya, ngaku mah boleh, diakuin belum tentu, ya. Saya agama Islam, iya kata lu. Ya, saya beriman pada Allah, iya kata lu, kata Allah belum. Ya, kenapa? Itulah ninggalin sholat. Makanya kalau kita ninggalin sholat Pak, kalau bisa kodok dah ya. Kalau yang nggak ada uzur syar'i itu, kodok dah. Ya, umpamanya orang tua kita sakit, ya, orang tua kita sakit, nah terus sebelum meninggal dia nggak pernah sholat, ya memang sih kebanyakan kita kan paling puasanya yang dibayarin kodok itu dengan membayar fidyah,
Tapi kalau sholat lebih afdolnya digantikan keluarganya. Bikinin, bayarin dah kesian. Ya. Kalau kita udah sholat lagi. Ya. Makanya ditunangkan kalau bisa bacakan istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Jangan lupa tuh. Ya, untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya. Jadi kita dapat orang tua juga kita. Ya Pak, kalau kubur udah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Ya. Dalam kubur nggak bisa ngapa-ngapain udah, nggak bisa deh, kesianan mengucap astagfirullah udah nggak bisa, Allah juga nggak bisa, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma menunggu kapan sini kiamat, itu aja udah. Sama ini ada bantuan dari orang-orang soleh kayak kita nih, doain enggak, itu dia bikin absen Pak dalam kuburan, ya. Ipul umpamanya punya kakeknya udah meninggal nggak dikirimin Fatihah, tanyain mana tumben Ipul nggak nganterin itu, tanyain, ya. Kalau kita biasa ngirimin nggak ngirimin, tanyain. Paling nggak ya habis sholat lah, Fatihah berapa lama sih? Kita ini terlalu banyak zolim sih Pak. Kita hidup satu hari 24 jam. Bayangin dah, nih kita nih kalau mau hitung-hitungan ya. Bagaimana kita nggak dikatakan orang yang kufur nikmat karena kita sendiri nggak nyadari. Kita hidup satu hari 24 jam. Kalau sholat 5 waktu, taruh dalam satu kali kita sholat berapa menit? 5 menit. 5 kali 5 baru berapa? 25 menit, belum ada 1 jam. Padahal kita hidup satu hari 24 jam. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Nggak ada. Ya tadi ya, benar nggak? Hidup 24 jam satu hari, sholat 5 waktu kali 5 menit dalam sekali kita sholat, baru 25 menit, belum ada 1 jam. Nggak mau sholat, maka kata Allah orang itu sombong. Ya, sombong. Innallaha kana ghafura. Allah nggak suka kepada orang yang sombong lagi bangga dirinya. Ya. Satu hari 24 jam sholat 5 waktu 5 menit, 25 menit nggak mau sholat, sombong gitu. Iya. Tapi manusia baru nyesel nanti, ya Allah kalau tahu begini baru dah. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah kalau tahu begini bilang gue gak jadi orang, kan jadi tanah. Tuh baru nyesel nanti pada ngomong nanti dah. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah kalau tahu saya begini keadaan saya disiksa begini sakitnya, mendingan dulu gak usah jadi orang dah. Jadi tanah mendingan dah. Kenapa? Karena baru merasakan penyesalan. Memang penyesalan tidak sekarang, pasti nanti di kemudian hari, ya. Itu ya, lepas daripada Allah ya, jadi nggak ada diterima ada tuh oleh Allah tauhidnya. Tahu tauhid? Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya Pak kalau kita sholat ya, di sholat nih nunjuknya itu jangan waktu asyhadu alla, ya. Kebanyakan kita asyhadu an la ilaha illallah, jangan. Illallahnya baru nunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah baru nunjuk. Jangan asyhadu annya, ya. Illallah baru kita tunjuk tuh. Ya. Paham ya? Nih kayak kita sholat nih, kita pengen mencari yang terbaik. Ngikut berjamaah, imamnya kagak ngerti, jamaahnya nggak tahu lagi, repot dah. Ibarat kita naik mobil, sopir baru bisa naik mobil, baru bisa nyetir, udah ugal-ugalan kita diajak. Kacau kita, ya.
Ini dengan adanya pengajian semacam ini kita jadi tahu, ya, tahu apanya? Tahu posisi kita. Orang belajar itu bukan semakin pinter Pak, semakin bodoh. Kenapa? Kebodohan kita akan nampak. Oh iya ya, yang saya tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu tuh, ya. Ini kayak semacam ini sejadah nih. Ambilnya imam ada di posisi kiri, makmum banyakkan ke kanan. Ya, kalau orang perempuan iya di kiri, kalau laki harus di kanan. Makanya imamnya harus sebelah kiri. Ya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu, terus salah terus kita ibadah. Mudah-mudahan dengan adanya ini kan jadi perubahan buat kita. Ya. Nah terus andai kata ini musola wakaf apa enggak? Bukan kan? Wakaf bukan? Bukan apa ya? Bukan. Nah bagaimana kita untuk mendapatkan tahiyatul masjid? Kita datang kan kalau umpamanya ke tempat ibadah kan tahiyatul masjid. Kira-kira ini dapat nggak? Nggak dapat. Karena bukan wakaf. Di rumah kita dapat nggak tahiyatul masjid? Enggak juga. Bagaimana caranya dapat? Nah, salah satu jalannya kalau kita ingin mendapatkan yang namanya tahiyatul masjid, kita ibadah mendapatkan pahala. Nah, kalau misalnya sejadah di rumah kita nih, kita lem, matiin. Niat itu tempat itu dijadikan buat iktikaf kita. Dapat tuh. Tapi ingat, jangan pas kita mau bongkar rumah sejadahnya diangkat. Ya, bisa. Harus paten, nggak pernah pindah-pindah. Udah itu dapat. Ngerti nggak? Ya. Supaya kita mendapatkan tahiyatul masjid, jangan pindah-pindah. Di rumah kita sejadah kita nih khususin. Ini kamar kita, ini kamar untuk sholat. Jangan ada kotoran sedikit pun. Ya, anak kecil nginjek-nginjek itu jangan, itu wakaf. Kalau kita niatkan, itu dapat tahiyatul masjid. Kita beriktikaf di situ, walaupun itu bukan wakaf, dapat pahalanya. Ustaz, kalau kebanjiran itu gimana? Biarin diemin aja. Tercuci, cuci tapi jangan diangkat. Cuci sikat gigi tuh. Iya. Andai kata nanti kita mau pindahin, ya udah hilang, nggak dapet kita tuh. Sampai dia apa namanya ya? Hancur sendiri, copot lah katakan. Baru ganti. Nah itu namanya kita masih dapat. Ya. Dan sayang kalau kita ibadah nggak mendapatkan ya pahala. Setiap kita datang ke masjid, kita tahiyatul masjid, ya. Kalau enggak, ya kita nggak dapat, sayang. Ya. Makanya kalau jadi imam, sholat sunnahnya utamakan banyaknya di rumah. Untuk imam, jangan di sini. Kira-kira kalau kita azan di sini umpamanya azan sampai menuju qomat, taruh katakan 5 menit atau 10 menit ya, 10 menit. Nah imam tahu untuk peraturan tuh imam. Kalau memang imam rawatib, imam datang dari rumah, kira-kira di sini qomatnya itu 10 menit, dia sholat di rumah 5 menit, menuju kemari 5 menit, pasti sampai sini qomat. Itu aturan. Jangan tinggalin, mentang-mentang kita sholat berjamaah, Abdul min sholat fazil, sholat berjamaah lebih Abdul daripada sholat sendiri. Kita tinggalin rumah kita nggak pernah sholat. Jangan juga salah. Kalau yang wajib berjamaah boleh, tapi sunnahnya bagi seorang imam atau kita nih di rumah. Jadi jangan ditinggalin rumah, jangan jadikan angker rumah. Ya salah lagi kita ntar. Sholat sunnah bagi seorang imam atau kita dah. Ya, aduh sholat di sini kayaknya kecepatan nih, dia sholat dulu dari rumah dah, sholat sunnahnya. Nah, sekitar 5 menit udah selesai sholat 5 menit di rumah. Nah tinggal menuju kemari tempat nih tempat sholatnya 5 menit kan pas. Kita harus punya target waktu. Ya. Jadi sambil kita punya target waktu juga memberikan kesempatan kepada seorang makmum untuk dia ibadah. Dapat pahala nggak kita?
Apalagi sholat Pak, pahalanya besar. Dia dapat, kita juga. Ya, jadi jangan sampai diabaikan begitu saja, jangan. Ya, kayak Pak Muhyiddin, beliau jadi imam. Kalau bisa sholat sunnah beliau di rumah. Kira-kira menuju dari rumah kemari berapa menit? 5 menit. Nah, sholat 5 menit, kan 10 menit pas. Jadi kasih kesempatan makmum yang lain untuk sholat. Dapat tuh Pak kita pahala. Ya. Dan posisinya juga gini nih. Jangan imam udah datang rapiin sujadah. Jangan. Marbot itu tugasnya. Udah siap nih posisi imam gini nih. Sebelah kiri, makmumnya kebanyakan kan. Kalau kita ngambilnya di sana, salah besar. Musola ini banyaknya panjangnya kemana, ke sana kan? Mestinya kalau mimbarnya di sini. Ya, ini kan mimbarnya udah di sebelah kiri nih, sebelah kanan. Nah ini panjangnya kebanyakan ke kiri. Nah makanya salah satu jalannya sejadahnya kita geser, jangan mimbarnya. Mimbar digeser bongkar semua ini. Makanya ininya yang digeser. Apanya sejadahnya geser ke sebelah kiri, jadi makmum banyaknya ke kanan. Ya, mari Pak Sudarsono ya geser ya, geser ini. Alhamdulillah, berarti apa yang kita pelajari benar-benar ada manfaat. Nah, kayak gini kan cakep. Ya, sebelah kiri ngambilnya. Nah, makmumnya banyakkan ke kanan ya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa harapkan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kebakal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita khawatir kalau sholatnya kita nggak rapi, nggak beres, maka amal ibadah yang lainnya pun ditolak. Makanya kita wajib harus tahu masalah-masalah yang ini. Baru masalah peraturan sholat baru kita tahu. Ntar rukunnya ada Pak. Bagaimana cara sholat yang baik? Jangan Allahu Akbar, barnya di bawah. Lah kalau kita Allahu Akbar atas tunjuknya, giliran sholat Allahu Akbar di bawah, mestinya masih di sini. Allahu Akbar baru turun. Nanti ada peraturan di sini, ya. Kalau kita belajar ini, makanya tadi saya bilang kalau kita belajar ini bukan semakin pintar, jadi semakin bodoh. Kebodohan kita jadi kelihatan kan. Oh iya ya, gua baru tahu. Nah itulah bersyukur kita di situ. Ya, kita ya Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita, dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah panjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat berkumpul lagi, dapat selalu dalam mengisi umur kita untuk selalu belajar menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.